Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa dengan Pak Guru Amir dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9. Marilah kita sama-sama mempersiapkan diri untuk pembelajaran jarak jauh ini. Dan tentunya Pak Guru Amir menyapa kepada kalian semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat walafiat? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat. Semoga di antara kalian semuanya, jikalau ada yang kurang sehat, Pak Amir doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, keselamatan, kesehatan. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini, Pak Amir menyarankan kepada kalian semuanya, yang pertama, isi absensi kelas jangan lupa, karena itu merupakan aktivitas kita. Maka untuk mengetahui sejauh mana kalian beraktivitas sebagai pelajar, salah satunya adalah melakukan absensi kelas. Nah, untuk itu Pak Amir memberikan kemudahan kepada kalian untuk mengisi absensi kelas. Tinggal kalian klik tombol komentar, tulis nama dan kelas di dalam video pembelajaran ini. Marilah kita buka saja bersama-sama dengan membaca kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, untuk mempersiapkan diri segala sesuatunya, mulai buku pelajaran, buku paketnya, buku LKS-nya, serta buku tulis dan alat-alat tulisnya. Untuk itu Pak Amir mengucapkan selamat mengikuti. Selanjutnya kita mengacu kepada poin C tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Di dalam buku paket halaman 116, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, dan di halaman 45 buku LKS, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang bercorak keislamannya di Nusantara menjadi satu bukti sejarah bahwa Islam dapat berkembang pesat, yang salah satunya melalui kerajaan, di mana para raja dapat meyakinkan dan memiliki pengaruh yang besar terhadap kepercayaan para rakyatnya. Nah, kemudian kita akan lihat kerajaan-kerajaan mana yang termasuk kerajaan-kerajaan di Nusantara ini. Yang pertama, kerajaan Samudra Pasai, ada di halaman 116, bahwa kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Laut Sumawe, atau sekarang disebut dengan Aceh Utara. Kalian bisa baca tentang kerajaan Samudra Pasai. Kemudian yang kedua, kerajaan Aceh. Kalian bisa lihat letaknya di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Sejak itu seluruh Aceh berada di bawah naungan Aceh Besar yang berpusat di Kutaraja. Sultan pertama yang memerintah dan sekaligus sebagai pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mughayyad Shah yang hidup pada tahun 1514 sampai 1528 Masehi.
Kemudian selanjutnya kalian buka halaman 118 buku paket. Ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak yang berada di Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa. Wilayah Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Nusantara. Kemudian 119 bicara Kerajaan Pajang yang hidup pada tahun 1568 sampai 1586. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak. Kesultanan yang terletak di daerah Kartasura yang sekarang itu merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Sultan atau raja yang pertama ya daripada kesultanan ini adalah Jaka Tingkir yang berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Jaka Tingkir ini bergelar Sultan Hadiwijaya. Kedudukannya yang disahkan oleh Sunan Giri segera mendapat pengakuan dari adipati di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, Demak ini merupakan menjadi kabupaten atau kadipaten yang dipimpin oleh Arya Pangiri putra Sunan Prawoto. Selanjutnya ada di halaman 120 bicara soal Kerajaan Mataram Islam pada abad 17 sampai 19. Kerajaan Mataram Islam ini berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senopati Ingadaga Sayyidin Panatagama. Artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Kemudian kalian bisa lihat juga halaman 121 Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar itu kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan, sekarang Kalimantan Selatan. Nah, pusat kerajaan Banjar yang pertama adalah daerah di sekitar Kuin Utara atau Banjarmasin yang sekarang. Namun setelah keraton di Kuin dihancurkan oleh Belanda, pusat kerajaan dipindahkan ke Martapura. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryan Shah atau Raden Samudra sebagai sultan pertama. Kemudian kita juga baca 121 di buku paket, yaitu Kerajaan Goa Talau. Pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa, Tombolo, Lakiung, Parang, Data, Agang Jene, Saumata, Bisei, Sero, dan Kalili. Nah, kemudian semua komunitas bergabung dan sepakat membentuk Kerajaan Goa. Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Kemudian halaman 123 di buku paket bicara soal Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate ini berdiri pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Sampalu atau Pulau Ternate. Selain Kerajaan Ternate di Maluku juga telah berdiri kerajaan-kerajaan lain, yaitu Celolo, Tidore, kemudian Bacan, dan Obi.
Di antara kerajaan-kerajaan itu, kerajaan Ternate yang paling maju. Kerajaan Ternate banyak menghasilkan rempah-rempah, sehingga Ternate banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Jawa, Melayu, Cina, dan Arab. Selain didatangi para pedagang, Ternate juga memiliki kapal-kapal dagang yang sering berlayar ke daerah-daerah lain. Kemudian halaman 125, Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore ini merupakan kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Syahadati alias Muhammad Naqal yang naik tahta sekitar tahun 1081 Masehi. Baru pada raja yang ke-9 yaitu Ciri Liliati yang kembali ingin memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Setelah masuk Islam bersama para pembesar kerajaan lainnya, ia mendapatkan gelar Sultan Jamaluddin. Putra sulungnya juga masuk Islam karena dakwah Syekh Mansur. Agama Islam masuk pertama kali di Tidore sekitar tahun 1471 Masehi. Nah, ini menurut catatan Portugis. Setelah Ternate berhasil meluaskan wilayahnya dan membentuk persekutuan yang disebut Uli V. Nah, kerajaan Tidore juga berhasil memperluas pengaruhnya ke wilayah Halmahera, Pulau Raja Ampat, kemudian Seram Timur dan Papua yang dipersatukan dalam persekutuan Uli Siwa. Demikian juga kerajaan Bacan dan Jailolo juga tenggelam dalam pengaruh kerajaan Tidore. Nah, ini adalah raja-raja yang disajikan kepada kalian sampai dengan halaman 127 di buku paket. Adapun di buku LKS kalian bisa baca halaman 46. Kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, ada kerajaan Perla, ada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh, kerajaan Malaka. Ya, ini di Pulau Sumatera. Kalau kerajaan Islam di Pulau Jawa, ada kerajaan Demak, kerajaan Pajang, kemudian kerajaan Mataram Islam, dan kerajaan Banten. Termasuk kita berada di wilayah Provinsi Banten. Nah, bicara kerajaan Islam lain yang penting untuk diperhatikan adalah kerajaan Banten. Setelah Fatahillah yang juga menantu Sunan Gunung Jati berhasil menaklukkan Portugis di Sunda Kelapa. Ini Banten dikembangkan sebagai pusat perdagangan sekaligus tempat penyiaran agama. Bahkan selanjutnya kerajaan Banten berhasil merdeka dan melepaskan diri dari kerajaan Demak. Setelah merdeka dari kerajaan Demak, Sultan Hasanuddin, ini merupakan anak dari Sultan Fatahillah, diangkat sebagai raja pada tahun 1552 sampai 1570. Kerajaan Banten mengalami kemajuan yang sangat pesat pada masa kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Kalian sekarang bisa kenal dengan Universitas Negeri di Serang yang kita kenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa, Untirta, Universitas Tirtayasa. Akan tetapi kemajuan kerajaan Banten makin melemah ketika Sultan Ageng ditangkap oleh VOC. Nah, kemudian kita masuk ke halaman 47 buku LKS, ada kerajaan Islam di Pulau Sulawesi. Kemudian di sana ada
kerajaan Goa dan Talo, dan kerajaan Ternate dan Tidore. Inilah kerajaan-kerajaan Islam yang kita kenal di Nusantara. Untuk itu kalian banyak-banyaklah membaca referensi-referensi yang menjadi panduan agar kalian mengenal sejarah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan kita sudah selesai. Jangan lupa Pak Amir memberikan saran kepada kalian, rajin-rajinlah membaca. Baik disuruh ataupun tidak disuruh, kalian rajin membaca. Tidak ada ruginya kita ketika banyak membaca. Membaca adalah merupakan jendela dunia. Baiklah anak-anakku, mari kita sudahi pembelajaran ini dengan sama-sama membaca kalimat hamdallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum Pak Amir menyudahi dengan ucapan salam, jangan lupa absensi kelas, tugasnya dikerjakan ya. Jangan lupa bantu subscribe, like, and share dalam video pembelajaran ini agar perkembangan ke depan lebih baik. Terima kasih. Mari kita tutup bersama dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.